Udah belum? Udah bang, aman. Lanjut ya? Lanjut. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NU, kembali lagi di Beranda Podcast NU Online Jakarta. Tapi kali ini hostnya beda, karena ini adalah podcast khusus menjelang Konvercap NU se-Jakarta. Dan yang paling awal itu akan diselenggarakan Konvercap NU Jakarta Timur pada tanggal 29 November. Telah hadir di hadapan saya Ketua PCNU Jakarta Timur, Gus Azaz Srul Yakin. Terima kasih Mas. Terima kasih Gus atas undangannya. kehadiran. Siap. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Apa kabar Gus Azaz? Alhamdulillah, terima kasih, baik. Ya, terima kasih sekali atas undangannya. Jadi tadi karena saya dari kantor, ya nyempat-nyempatin ke sini. Jadi potongannya bukan potongan Gus nih. Ya. Potongannya potongan lagi orang kerjaan ya kan. Tapi aman pakai peci hitam Gus. Ya, sekarang harus biasanya memang di mobil saya sediain peci. Oh gitu ya. Jadi kalau mau jadi Gus kita berubah dulu kan ya, pakai peci dulu. Mau Kang? Oke Gus, Konvercap NU ini Jaktim tinggal menghitung hari nih Gus. Ya. Gimana persiapannya sekarang? Alhamdulillah ya, nanti sore saya akan coba ke PBNU. Oke. Terkait konfirmasi atau perwakilan dari PBNU yang bisa hadir. Oke. Dan alhamdulillah insya Allah konferensi akan dilaksanakan di Hotel Salak. Hotel Salak itu di mana Gus? Di Kabupaten Bogor, depan Istana Bogor. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman NU online bersedia untuk meliput, monggo. Nanti silakan hubungin panitia karena kita akan di Hotel Salak Heritage. Nah, di Hotel Salak itu salah satu hotel yang mempunyai sejarah. Karena dulu hotel itu dari zaman kolonial. Ya, biarlah sekarang kita sudah menaklukkan menjajah ya, kita menginap di hotelnya orang kolonial itu seperti itu. Tapi intinya adalah kita menginginkan satu tempatnya mudah karena Jumat Sabtu itu kalau di daerah puncak kan macet ya, buka tutup. Nah Hotel Salak itu juga salah satu kita juga menjamu lah para kiai kita, para tamu-tamu konferensi itu ya kita menjamu sebaik mungkin, ya semaksimal mungkin, sehormat mungkin karena ya kita anggap para peserta konferensi adalah tamu-tamu yang harus kita jamu dengan baik, seperti itu. Termasuk yang online nanti dijamu ya? Alhamdulillah, insya Allah. Jadi monggo nanti kasih tahu ke panitia. Iya. Lagi kan nginep di hotel Heritage. Karena itu juga salah satu bentuk kita untuk menghormati. Oke Gus, sebelum jauh nih kita ngobrolin Konvercap, saya mau tahu lebih dalam dulu profil Gus Azaz nih. Karena di Jakarta ini kan sebutannya kalau Gus itu udah pasti nih orang Jawa Timur begitu. Nah Gus Azaz ini gimana ke-NU-annya nih? Jadi saya sebenarnya kalau dipanggil Gus ya gak pantas karena Gus itu kan terminologi putra kiai. Ya, sedangkan yang kiai itu kalau dalam keturunan saya itu di jalur kakek. Oke. Ya kan ayah saya dan ibu saya itu walaupun pimpinan majelis atau punya majelis taklim bukan kategori kiai lah. Karena bapak saya seorang profesional dulu di PT Telkom, ibu saya seorang profesional juga dulu pengusaha, walaupun mereka berasal dari keluarga pesantren. Itu yang pertama. Gus ini kan baru terkenal kan baru-baru ini. Orang-orang NU gas ya. Menurut saya juga agak bukan risih kan. Karena jadi kalau saya pendidikan saya jadi gini, keluarga saya itu termasuk perusahaan yang membagi pendidikannya itu lumayan straightforward ya. Jadi Pak D saya itu kita ada pondok atau sekolah ya di Kepanjen Malang. Itu yang pondok itu rata-rata memang dari pelosok. Nah cuma ayah saya dan beberapa Pak D saya itu ditugaskan nggak mondok, tapi sekolah umum. Kenapa waktu itu pimpinan pondoknya waktu itu Pak D saya yang paling tua mengatakan ya harus ada yang cari duit, mengguliti ilmu duniawi. Nah, termasuk bapak saya yang ditugaskan di situ. Jadi keluarga kita ini kalau bisa dikatakan ibu saya dari Pasuruan. Jadi saya pendidikan itu bapak saya itu fanatik dengan pendidikan Katolik.
Oh malah begitu ya? Iya. Karena apa tuh? Karena rapi. Karena disiplin. Disiplin. Jadi bapak oke. saya itu produk SD Katolik. Oh. Karena di Malang itu dulu banyak SD Iya, iya, Katolik. iya, iya, Ya kan iya. terkenal. Disiplinnya di. Iya iya iya. Jadi saya di sekolah dasar sampai SMP itu Katolik. Oh Gus Azas dia Di sekolah sekolah Katolik. Katolik. Oh, oke. Hanya saja sorenya ngaji. Wong NU lah. Ya kan sorenya ngaji, Kamis harus tahlilan. Nah, itu udah default. Ya kan terus Iya, iya, default. iya, Ya orang iya. kita kan seperti itu. Iya, 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 Jadi iya. kalau karena pasuran itu budayanya kalau di sini mungkin nggak banyak ya. Kalau di keluarga saya itu banyak yang membuat yang namanya Madin. Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. Jadi ingat ya waktu ada full board itu. Ya. Ya keluarga saya tuh sampai telepon saya minta tolong disampaikan ke Kiai Said PBNU jangan sampai itu undang-undang berlaku. Oh yang full day school. Ya full day school. Karena Oke. itu mematikan para Iya, Madin. Madin, betul Seperti betul. itu. Jadi keluarga saya itu banyak yang menggeluti di bidang Madin. Saya sampaikan walaupun entah itu nyampe apa enggak ya kita bersurat waktu itu karena Paripade ya udah saya coba sampaikan Kiai melalui itu bahwa jangan sampai ini dan ternyata memang Kiai Said mungkin juga banyak komplain akhirnya full day school itu dibatalkan. Karena Madin itulah saya produk Madin. Oh. Bisa dikatakan. Nah, ketika SMA saya baru masuk di sekolah negeri. Oh jadi SD SMP di sekolah Katolik. Sekolah Katolik. SMA baru SMA negeri. SMA negeri, tapi malamnya saya ngaji. Ya biasanya tradisi NU kita dititipkan di satu kiai. Ya. Apapun itu sampai sekarang anak saya juga sekolahnya sekolah internasional tapi ada kiainya. Karena tradisi kita memang seperti itu. Saya di waktu itu ngajinya di Pondok Pesantren Babul Ulum Tempur Sari Madiun. Oke. Ya, bahasanya seperti itu. Lalu setelah SMA saya melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Saya di ITB. Oke. Ini nggak NU banget ini. Nggak NU banget. Ya kan di ITB, ya kan. Tapi di ITB itu banyak sekali aliran kanan. Iya 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 iya. Jadi kita ini akan digiring masuk pengajian halako. Jadi bisa dikatakan saya juga udah muter-muter tuh halako tuh. Ada yang Salafi, ada yang HTI, Jadi Gus ada yang Azas nih Tarbiyah. nyusup nih. Bukan nyusup. Digiring kan ya. Digiring. Ya kan? Karena memang dulu nggak tahu. Oke oke. Ya kan? Dulu Iya, nggak iya, tahu. iya, Saya iya, di tingkat pertama, tingkat kedua itu di sana. Iya, Baru iya, iya. mulai ada keanehan-keanehan itu saya keluar. Ya kan? Kemudian saya berorganisasi di waktu itu kita bikin namanya Basis Salman, Lembaga Kemahasiswaan Salman untuk mengcounter Gamais ITB waktu itu. Oh. Wah, saya juga dulu banyak fitnah zaman saya kuliah. Oke, Wah, oke. Saya mempertuhankan akal, ya kan. Apalagi anak NU kan kebanyakan ngerokok, ya kan. Waktu di sekretariat Salman itu yang lainnya puter nasyid. Nah ini Ya, kita solawatan. bukan, kadang solawatan, kadang musik heavy metal kan itu. Jauh banget. Ya kan. Ya model PMI Iya, tapi ya iya, nggak PMI iya, lah iya, karena di iya, TB iya, nggak iya. begitu kuat Nggak PMI begitu kan. kuat. Jadi kita seperti itu. Jadi ya kita bikin kajian-kajian yang kemudian dulu masih zamannya Gus Ulil itu. Iya iya iya. Jadi kita bikin kayak mengundang beliau-beliau itu apa kayak Islam liberal di kita seperti apa. Maksudnya ya kita udah di labelin macam-macam lah waktu saya kuliah itu. Tapi ya alhamdulillah ya itu saya pernah jadi di kampus itu kalau di ITB itu ada yang grup-grup besar. Kalau yang agak kiri itu namanya PSIK, Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan. Ya ya. Itu presidennya itu teman saya dekat. Lalu ada Gamais, keluarga mahasiswa Islam ITB. Itu kalau bisa dikatakan waktu zaman itu underbone-nya PKS Tarbiyah. Oke Ya oke kan? oke. Yang menarik beberapa tahun kemudian kita udah tua-tua lah ya. Saya kumpul di rumah saya pada ngaji Sikrul Gofilin. Nah, ini ada presiden PSIK, ada mantan ketua Gamais ITB. Akhirnya ujungnya NU juga ya. Tuanya NU dia. Saya bilang wah dulu kita begini, tapi ya itu dinamika. nostalgia. Iya iya iya. Lalu karena saya di bidang farmasi, saya menggeluti bioteknologi. Oke. Jadi saya kerja di perusahaan life science. Di waktu itu saya kerja di perusahaan asing ya, PMA, lebih dari sekitar 15 tahun. Karir terakhir saya di Asia Pasifik waktu Oke. itu. Tahun 2020 kemudian saya pindah di perusahaan yang sekarang. Tetap saya bawa produk-produk US untuk life science. Memang karir di life science itu bukan, saya agak sulit menjelasinya. Ibaratnya bahkan orang tua saya saja agak bingung profesi saya. Kalau saya ke luar negeri kemana, apa sih yang sebenarnya dilakukan? Iya iya iya. Tapi kalau jenengan lihat obat-obat yang beredar di masyarakat, itu hasil daripada bisnis kita. Jadi bisnis kita itu salah satunya adalah kita jual alat-alat analisa, kita jual teknologi lah bahasanya untuk memastikan keamanan obat, keamanan pangan dan sebagainya.
itu Snadelwood. Nah, di sela-sela saya sebagai profesional, saya juga diminta orang tua karena kita kulturnya NU ya berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, oke Gus. Kok bisa tiba-tiba yang dari Jawa Timur, kemudian sekolah Katolik, ITB, bioteknologi pula, tiba-tiba jadi ketua PCNU ini gimana ceritanya Gus? Nah, ceritanya begini. Karena saya waktu merantau di Jakarta, Oke. saya tinggal di Setu, di Cipayung. Oh, Setu Cipayung. Kecamatan Cipayung. Ya, ya. Nah, kita ini orang NU Mas. Jadi orang NU itu dikit-dikit disuruh dikir. Nah, keluarga saya ini kebanyakan adalah pengikutnya Kiai Hamid Pasuruan dan Gusmi. Ya. Ya, kan banyak keluarga saya itu aktif di Cantiko Mantap Zikrul Ghafili. Oh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya keluarga saya memang menginginkan saya untuk aktif di NU. Ya. Karena menganggap karena memang itu tradisi keluarga. Lalu Pak D saya waktu itu Allahumahyarham itu teleponnya nggak main-main, langsung Kiai Said waktu itu. Oh, oke. Kiai ono naan lebokno PBNU apa piye ben bantu-bantu tuku kuah kalau bahasa orang Jawa gitu. Saya nggak tahu nyampe apa enggak ya. Ya kan, tapi intinya waktu itu saya dikenalkan, waktu itu ada Badan Halal NU ya. Iya, iya. BHNU, waktu itu masih ada Waksekjen, ya saya bantu-bantu di sana. Cuma akhirnya memang waktu itu tentang halal belum booming seperti sekarang. Saya bantu-bantu di sana, terus akhirnya saya berkenalan dengan Kiai NU. Waktu itu di media sosial juga rame terkait dengan Sarkup. Kalau saya tahu Sarkup, Sarjana Kuburan ya, itu salah satu guru saya. Itu Kiai Tobari Zazili, itu saya akrab sama beliau di Banten, saya ngaji di sana. Akhirnya saya diminta beliau untuk aktif di LD PBNU waktu itu. Oh, oke. Ya kan. Zaman ketuanya siapa, Ketua LD-nya? Kiai Manarul. Kiai Manarul ya. Habis Kiai Manarul dirubah lagi Kiai Kang Maman. Kang Maman. Diganti lagi Kiai Agus Salim. Dinamis NU. Nah, terus nggak lama teman-teman BC atau teman ini minta tolong saya untuk aktif di PC masyarakat, karena saya juga aktif di banyak pengajian di kemasyarakatan. Waktu itu aktif di MBC Cipayung, bagian support saja. Lalu saya diminta untuk tolong Gus ini apa kalau bisa nggak, karena udah manggil saya Gus, ya udahlah, saya terima aja. Ya udah wes kalau gitu saya bantulah di PCNU. Kemudian saya jadi wakil ketua 1 konferensi yang kemarin, kemudian ada COVID kemudian ketua yang terpilihnya meninggal, jadi saya jadi wakil ketua, jadi PJ lah. PJ ketua ya. Cuma karena waktu itu masih kurang dari setahun, akhirnya disahkan jadi orang tuanya saya ketua. Terus saya mewarisi saja. Nah, cuma dari situ saya lihat, karena saya orang profesional, agak sulit saya lihat, karena NU zaman saya waktu awal itu kayak OTB gitu, organisasi tanpa bentuk. Waduh, ya lumayan tantangan kita banyak. Kini kita punya sekretariat, kita bikin ranting-ranting, kita bikin MBC, penertiban administrasi, penertiban pengurus. Ya alhamdulillah, akhirnya pada titik tersebut akhirnya kita bisa, insya Allah kita bisa konferensi di Bogor ntar sebagai bentuk kita berkhidmat. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan, intinya adalah ya kalau orang NU mau di mana saja, udah tadi jalan-jalan kemana saja. Kalau udah NU ya orang Jawa bilang wayang balik, ya balik lah, itu aja. Gus, Jaktim ini Jakarta Timur ini kan luas ya, ada 10 kecamatan dan 60 kelurahan. Itu 65 kelurahan ya. Itu ranting dan MBC udah terbentuk Gus? Jadi ya tadi awalnya memang NU sedikit mati suri. Ya dengan perjuangan bersama. Karena OTB tadi itu ya, awalnya. Orang tanpa bentuk tadi, nggak ada sekretariatnya, orangnya sopo, ininya nggak jelas. Ya saya bisa ngomong itu memang terjadi. Jadi kita gitu, cuma alhamdulillah kita bisa bentuk itu, dan mungkin sekarang sudah semua ranting terbentuk melalui musran. Ya bagi saya itu kalau organisasi kita jalankan sesuai aturan main itu enak. Iya. Jangan kita main tunjuk-tunjuk atau main-main SK, jangan. Udah siapa yang mau berkhidmat, udah membentuk ranting, alamiah saja. Karena struktural itu adalah penjawantahan sistematika masyarakat yang kultural. Jangan dibalik gitu. Akhirnya alhamdulillah terbentuk semua MBC dan ranting melalui musran-musran, musyawarah ranting. Musyawarah ranting membentuk MBC. Dan
cara-cara lama dalam arti saya harus enggak wis terserah wis apa yang jadi. Gitu loh. Kita nggak kesana karena kita mau orang berkhidmat. Sudah bagus orang mau ngurusin itu udah bagus. Jakarta ini ya kan. Udah bagus itu loh. Bagi saya itu yang saya. Terus kedua tentang kaderisasi yang sekarang alhamdulillah kita sudah hampir melakukan 5 kali PDBK PNU. PMKNU udah Gus? PMKNU belum, tapi kader atau pengurus kita hampir sekitar 8 orang sudah PMKNU. PDBK PNU kita mungkin sekitar 300 orang sudah kita. Mungkin target kita nanti ke depan sampai 1.000. Harapannya sih tiap kecamatan atau bahkan RT kemarin ketemu Gus Sekjen ya kalau bisa satu RT 5 orang PDBK PNU. Nah ini juga akan kita coba bagaimana menstrategikan itu. Berarti Gus Aziz nih kalau saya bilang udah berhasil merekonstruksi atau membangun ulang. Bukan, jadi gini. Kan awalnya tanpa bentuk Gus. Jadi karena semuanya modelnya one man show. Oh gitu awalnya. One man show organisasi. Iya. Gak akan mungkin kita ngurusin orang segitu banyak kalau kita nggak kerja tim. Betul. Makanya di NU Jakarta Timur kita. Jadi gini, kalau kita mau ngikutin aja aturan main, rapat suriahnya jalan, lancar, rapat tanfisnya jalan, rapat pengurusan lancar, itu selesai. Kita tinggal. Saya jujur aja karena saya kemudian ada profesional, saya agak sulit berkegiatan sebenarnya di weekday. Saya punya waktu itu Sabtu sama Minggu. Jadi Sabtu waktu Minggu saya keliling ke MWC. Jadi teman-teman MWC atau ranting yang undang saya cukup paham. Mereka pasti ngundang berkegiatan ya nggak jauh-jauh dari hari Sabtu kalau nggak Minggu. Nah total itu undangan tuh bisa sampai kalau sekarang itu ya sekitar 20-an per bulan. Jadi kalau kita nggak bagi itu berat. Makanya kadang-kadang ada beberapa ranting juga komplain, Gus kalau diundang nggak datang walaupun saya kasih utusan. Ya memang sih pengennya simbol ketuanya datang. Ya kita coba manage sebagus mungkin lah. Ya kan, karena ya itu berat. Ya sama sih ya Gus Yahya itu belum pernah ke NU Jakarta Timur padahal kantornya di depanan itu. Iya kan? Gus tolong Gus. Ya kan Jakarta Timur Gus. Tapi saya juga memahami beliau juga diundang seluruh Indonesia bahasanya seperti itu. Jadi harus kerja tim dan saya apresiasi PBNU sekarang memang juga kerja tim. Mereka punya korwil. PW juga punya kerja tim yang sering saya berhubungan dengan Haji Lutfi, terus Kang Husni dan sebagainya. Jadi itu. Terus yang saya lihat sekarang orang sudah tidak malu ber-NU. Bahkan saya bisa ceritakan pelantikan MWC Kramat Jati itu di rumahnya pendiri FPI. Wah. Kok bisa Gus? Bisa. Ya kan? Ini pendiri FPI-nya di NU kan apa gimana? Intinya ya kita berdialog dan mereka akhirnya sekarang pengennya jadi NU. Gitu. Ini real. Maksudnya gini, condet itu kan banyak FPI. Daerah Pulau Gadung itu banyak FPI. Itu Jakarta Timur tuh gudangnya. Tapi kemudian saya selalu bilang kita jangan menyalahkan FPI itu mengambil ceruk kekecewaan masyarakat. Menyuarakan kemarahan masyarakat. Iya kan. Yang itu juga kita harus ambil ceruknya, teman dengan cara yang lain. Dan alhamdulillah orang dulu ketika bikin kegiatan tuh malu untuk ada NU-nya. Sekarang dikit-dikit bendera NU di mana-mana. Yang itu yang kita syukuri, orang sudah mau mendeklarasikan dirinya sebagai NU. Dan yang kedua, NU juga harus sejalan dengan apa yang diputuskan PBNU. Apa yang kemudian diputuskan PBNU. Jangan jalan sendiri-sendiri Gus. Jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi banyak hal yang kemudian kita mohon, bahkan kiai-kiai pesantren, saya datang ke Tapak Sunan, saya datang ke Asyada, saya datang ke Al-Hamid. Kiai mohon NU ada yang ke Tapak Sunan sama Gus Arif, Gus, saya bilang saya kenal beliau, kenal abahnya. Udah saya nggak perlu masuk pengurus, tapi insya Allah NU saya promosikan, bahasanya di dengung-dengung. Saya bilang, Kiai mohon maaf ya, kalau bisa ya NU sampai ada genderanya lah pondok ini NU. Saya selalu memohon itu. Jadi beberapa kegiatan di NU itu kita juga pakai pesantren. Karena memang basisnya NU adalah pesantren kita di kaum santri. Kita harus kembali ke root kita, root dasarnya. Jadi alhamdulillah sekarang cukup hidup lah. Yang kita syukuri bukan karena kerja satu orang, enggak, itu kerja tim. Oke Gus, dari kerja tim ini Gus, apa sih perannya Gus? Peran PCNU Jaktim ya untuk masyarakat nih secara umum, karena kan
tadi udah internal nih kita bicarakan ya. Sekarang Nah. eksternalnya nih apa perannya Gus? Jadi ini yang kemudian penyakitnya orang NU atau pengurus NU. Jadi NU itu sibuk ngurusi pengurus. Mungkin karena kita kalau di luar tuh rahmatan lil alamin, di dalam itu berantem. Oh gitu ya. Iya, karena ada hasrat berantemnya. Karena kiai kan nggak bisa ngerasain tetangga, paling enak ngerasain pengurus yang lain kan itu. Ya, memang harus karena kiai kan nggak boleh ngerasain tetangga, Iya, berkonflik dengan politik kan nggak Iya, boleh. iya, Ini iya. berkonfliknya internal aja. Jadi dinamika internal tuh di NU itu seru. Ya, kan. Cuma ya balik lagi ada tagline waktu itu di NU Timur, sudah saatnya pengurus nggak ngurusi Pengurus. Akhirnya apa? NU adalah kegiatan pengajian. Karena NU adalah organisasi keagamaan dan sosial. Ya intinya ngaji. Ngaji itu bukan kajian ya. Ya. Ngaji itu bukan kajian. Ruhnya NU itu ngaji, baca kitab. Akhirnya kita melakukan banyak pengajian kitab Hari Salah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu keliling atau di satu tempat Gus? Sekarang kita wajibkan tiap MBC punya pengajian rutin. Oke. Contoh di Cipayung itu ada nariahan rutin. Ya kan habis itu mereka ke ziarah keluar Batang. Lalu di Duren Sawit ada pengajian rutin Nasyabul Ibad. Ya. Itu tiap hari Minggu. Itu ruhnya. Itu sesuatu yang kultural sudah terjadi, hanya tinggal kita klaim. Terus di Cipayung ada kita masuk pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Itu bareng dengan Majelis Safari Subuh. Saya sering datang. Saya minta pengurus-pengurus menghidupkan pengajian seperti itu. Itu bisa 200-300 orang. Lalu ada juga di Keramat Jati itu ada rutinan di MBC-nya. Itu yang kita inginkan. Terus di Mardodilah ada ngopi santri. Nah itu sampean harus ke sana itu tiap gitu Jumat malam. Itu pengajian kultural Mas. Jangan liput yang kita pengajian NU sampean liput biar semarak. Semarak ya. Itu Uswarid. Ya itu banyak tiap Jumat malam ngopi santri. Ya kan, terus maulid di kampung-kampung saya hadir itu senang. Jadi NU itu apa? Ya mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ada orang maulidan, orang mengaji kitab, ya kan? Orang yang kemudian berzikir. Nah itu. Nah, tapi Gus ini menarik nih. Itu semua kegiatan ngaji gitu ya, keliling dan di berbagai tempat sejaktim. Tapi ini kan perkotaan, Gus. Gimana masyarakat ngelihat NU yang ngadain ngaji begitu? Jadi saya kan juga banyak jamaah orang kota. Walaupun ya Gusnya itu kurang absah, cuma saya juga akhirnya Gus juga jadi. Banyak orang yang datang pada nanya, Gus itu kalau ngaji NU di mana? Banyak gitu. pertanyaan itu. Iya kan. Ya ini yang harusnya diliput sama NU Online. Sampean pernah ikut nggak Zikrul Gofilnya Kiai Lukman? Ini Khotib Surya loh. Ini jamaah beliau dari 2012. Itu dulu tuh masjidnya cuma isi 10 orang, sekarang udah nutup jalan. Oke. Tiap malam Sabtu. Banyak orang kemudian melaksanakan kerinduan-kerinduan itu. Jadi gini, banyak orang itu salah paham. Ketika dia hatinya gundah gelisah, datang pengajian di sini isinya fikih. Sama lagi gelisah tuh dikasih fikih. Makin bingung. Makin panas itu Makin hati. panas. Ya. Fikih itu kan hukum ya. Hukum. Jadi kalau saya juga kemudian coba kita kitab-kitab kita itu kan ada banyak kitab-kitab tasawuf, Nasyabul Ibad. Yang bikin adem, Gus. Yang bikin adem, kebijaksanaan, wisdom itu orang butuh. Al-Hikam dan sebagainya. Nah, maksud saya, ya coba sampean tanya, apa orang kenal Ibnu Athaillah Asy-Syaskandari ya? Kalau itu belum sah NU-nya kalau nggak kenal itu, atau kenal dengan Syekh Nawawi Al-Albani. Iya kan. Dan banyak hal, maksud saya. Ya itulah tugas kita. Yang alhamdulillah kemarin waktu 100 tahun Peloso, saya ngundang banyak perguruan silat. Pagar Nusa saya minta ke Mbah Ali itu, gedein Pagar Nusa. Sampai belum pernah ngeliput kan? Ada Nusa kenaikan kelas. Oke. Ada 200 anak Mas. Iya. Saya kemarin ditanya Gus, jadi sebarin kayak ke PW ngapain? Saya bilang. Kita nggak cari itu. Cuma kalau mau turun banyak sekali yang kita harus rangkai. Kita ini kerja ini enak. Nyun saya Bu. Yang jamaah lain itu nyari jamaah.
NU Bener nggak? didatengin jamaah. Kita ini cuma mengkondisikan jamaah. Di sini doang. Karena ya? yang sudah memproduksi Iya, itu ya iya, Lirboyo, iya, iya, ya benar, Tebu Ireng, ya Sindogiri, Iya, iya, ya iya, Likan, ya Kerap, ya. Iya, iya. Itu tiap tahun produksi warga NU Iya, santri iya, udah. iya, iya. Kalau yang lain harus pakai halako dari rumah Iya, ke benar. rumah. Belum lagi nanti ucul, ya kan. Lepas. Kan? Futur loh bahasa orang Futur. Loh ya kan, bikin seksi kerohanian Islam Oh, dan iya, sebagainya iya. kan. Setengah mati mereka cari jamaah. Nyun sewu ya saya kayak gitu. Orang ikut Wahabi itu 5 ton top loh. Capek lo ikut Wahabi. Haram sana, haram sini, haram sana, haram sini. Ngajinya itu orang haram, Iya, tapi iya, itu iya. capek, Pak. Iya, iya, iya. Saya kadang kasihan orang itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pilihan orang masing-masing. Tapi intinya adalah di kita ini enak, kita nggak membentuk jamaah. Kita ini cuma mengumpulkan kepingan-kepingan santri-santri yang bertebaran, Iya, murid-muridnya iya, para kiai. iya. Yuk kita bikin satu kegiatan yang terstruktur sistematis. Cuma itu toh. Amalannya ada, kitabnya ada, kiainya ada, terus ya itu yang kemudian nanti kita akan coba bahas. Dan Ya. saya bilang di konferensi, apa sih produk Convercap yang dibutuhkan masyarakat? Iya. Oke. Saya bilang ke panitia, nanti berita Convercap itu bukan siapa yang terpilih, tapi Basul Masail itu hasilnya apa. Oke. Seperti MUI itu produknya fatwa. Iya. MUI itu dibayar negara karena komisi fatwanya itu. Fatwanya itu penting, Iya, iya, didengarkan masyarakat. Dan NU akan didengarkan kalau Basul Masailnya itu menyentuh Oke. permasalahan di masyarakat. Oke. Nah itu, ibaratnya nanti harapan saya juga NU Online ketika meliput Convercap, kemarin kan Indonesia Arab 2-0 ya. Lah terus hubungannya apa ini? Tagline-nya di situ. Yang ngegulin siapa itu, Oh, itu oke, berita oke. tambahan. Oke. Tapi Jadi Indonesianya tagline-nya, menang. Indonesia menang 2-0. Iya, iya, iya. Yang ngegulin siapa kan enggak? Iya, iya, di iya, beritanya. iya, Nanti iya. harapan kita NU Online juga gitu. Convercap Sukses. NU sukses membahas tentang rekomendasi ini Iya, Basul iya, Masail. iya, iya, iya. Yang terpilih ketua Rois itu berita tambahan Iya, aja, iya, bukan iya, tagline. iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Karena masyarakat nggak butuh itu. Memang Oke. masyarakat tahu siapa ketua BC, siapa Roisnya. Jakarta mas, ya kan. Besok bisa makan aja udah. Alhamdulillah gitu kan, seperti itu. Oke. Nah sekarang nih Gus, kita menghadapi tantangan zaman yang banyak. Iya. Ada, silakan minum. Oke. Jadi tantangan zaman kita ini misalnya anak-anak Gen Z, kemudian anak-anak Gen Z ini yang sulit katanya mencari kerja, ketika kerja misalnya mental illness gitu-gitu kan. Terus misalnya juga ada karena dia tidak dapat pekerjaan mungkin, terus pengennya pinjol, dari pinjol ada lagi judol. Nah, PCNU Jaktim ini gimana tuh menghadapi tantangan zaman yang kayak gitu Gus? Jadi itu akan masuk di Basul Masail. Oke. Ya kan, karena itu real problem di masyarakat. Betul, betul. Ya kan? Betul. Saya kemarin tadi cerita, kenapa saya bilang, yuk pertama kalau judi Pak online itu sudah maklumun minan bin darurat. Perkara agama udah nggak perlu kita tanya. Iya, iya, halal iya, haramnya. itu pasti haram itu. Pasti haram, Pasti kan haram gitu. itu. Iya, iya. Masalahnya, saya pernah sopir saya tunggu dia balik nih main slot. Oke. Sopir saya main slot. Saya bilang, Pak apaan tuh Pak? Ini Pak, ini sambil karena sering nunggu saya dia main Slot. game online. Oh, dia bilangnya game online nih. Game online. Iya. Yang saya baru tahu kalau itu judol. Atau judi online. Kalau aplikasi itu ngomongnya ini judi online, insya Allah nggak ada yang mau. Oh iya betul Gus. Masalahnya bagaimana masyarakat tahu kalau aplikasi tersebut itu adalah judi online. Saya tanya main game apa? Saya bilang terus kali dia cerita ke saya, Pak kalau Anda setor duit di game tersebut dan mengharapkan duit lagi itu judi, tutup aplikasi itu haram. Oke. Ditutup mas. Bukan karena dia kadang iseng-iseng saja, nunggu killing time, wasting time sambil nunggu gitu. Jadi saya bilang di Basul Masail, tolong kita ada anak-anak ibu-ibu, nggak semuanya tahu tentang judi online, wujudnya kayak gimana. Tadi saya tanya Kiai, pernah lihat nggak judi online kayak gimana? Nanti kita panggil anak-anak untuk aplikasi, kita demokan di depan kita kayak gimana sih judi online itu, sehingga kita bisa mengabarkan masyarakat bagaimana mengenali satu aplikasi itu kategori judi
online. Kalau udah tahu itu judi pasti dilarang. Coba dengan ada ibu-ibu, anaknya main game. Main apa? Main game online. Udah. Iya ya. Padahal itu lagi main judi. Judi. Kan gitu. Ya itu yang harus kita jawab. Tolong dicarikan bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi secara cepat itu judi online atau bukan. Dan orang tua bisa ngecek. Saya kemarin ke Kemenfo, katanya pegawai Kemenfo ada yang judi online. Mungkin dia nggak tahu kalau itu judi. Ada game online, undian berhadiah, main apa. Jadi packagingnya bagus dia ya? Ya mas, teroris itu suruh jualan surga mas. Oh iya benar. Iya nggak? Orang bunuh tertarik. orang mas itu. Iya. Bunuh orang dikasih surga. Kasih bidadari lagi. Kasih bidadari. Judi online memang aplikasi judi kan enggak? Iya. Banyak artis juga kemudian kan terseret-seret. Betul. Loh saya kan cuma endorse ini game. Ayo kita selesaikan, kita kasih. Kalau saya jawab ke waktu tadi contoh supir saya, Pak kalau itu jenengan pakai uang dan dia mempertaruhkan uang untuk dapat yang lain, tutup aplikasi itu. Itu judi haram. Kalau udah kayak gitu, manut masyarakat. Jadi itu. Yang kedua pinjol. Nah ini kayak saudara kembar nih Gus, pinjol sama judol ini. Pinjol itu yang kita syaratkan atau yang kita soroti adalah penawaran pinjol secara aktif. Oke. Ini saya masih ingat, saya kelihatannya udah masuk dalam salah satu algoritma sehingga setiap jam pagi itu ada telepon masuk ke saya. Nagih? Bukan. Apa ini tuh? Terima kasih dengan Bapak Azaz. Bapak terundang dengan kami dari Rupiah Cepat. Oh. Bapak terundang untuk mendapatkan fasilitas pinjaman bla bla bla. Oh, nawarin dia ya. Iya. Itu banyak penawaran seperti itu. Oke. Ya alhamdulillah wa syukurillah saya nggak membutuhkan. Coba kita lihat di masyarakat, pas dia lagi anaknya besok masuk sekolah, pas anaknya besok sakit, dapat telepon seperti itu. Lah seneng Gus. Dihubungin balik dong. Kira-kira apa? Iya. Itulah yang kemudian saya bilang tolong di Basul Masal itu dibahas. Kita nggak bisa nutup aplikasi fintech atau pinjol, itu ranahnya Kemenfo. Iya. Cuma kita bisa merekomendasikan tidak boleh menawarkan secara aktif dan masif. Contoh iklan rokok kan dibatasi, nggak boleh sponsor di sekolahan umpamanya. Iya betul. Tidak boleh di televisi, tidak boleh di acara ini, kan gitu ya. Bahkan sekarang ada gambarnya. Gambar rokok nggak boleh. Iya. Sekarang pinjol kita rekomendasikan bagaimana hukum menawarkan pinjol, ya kan? Dan bagaimana kemudian pinjol ini, kalau umpamanya nih yang nawarin aktif nggak ada, ibaratnya kalau orang aktif untuk dia cari sendiri oke lah. Tapi penawaran itu yang membuat orang terjebak. Terus yang kedua adalah orang kalau gagal pinjol itu lalu nama saya dikasih ke temennya. Ini dijelek-jelekan. Dia lagi sedang tidak bayar hutang dan sebagainya. Sering kan dapat temennya gitu kan. Itu harus kita hukum, itu gibah. Aibnya orang dibuka. Iya. Itu haram. Kalau saya bilang haram. Sampai berhutang saja. Gagal hutang nagihnya nggak seperti itu. Itu yang kita mohon pemerintah mengeluarkan regulasi. Iya. Itu haram melakukan tindakan itu. Karena kan ada jaminan nomor telepon Gus. Ketika kita pinjol itu ada 10 apapun nomor itu telepon. Regulasinya nggak boleh dia nagih dengan itu. Iya. Itu resiko dia. Saya paham dia kasih rate interest tinggi karena tanpa jaminan dan high risk. Iya. Cuma itu kan bukan aturan agama. Tapi satu kita pengen soroti pinjol itu bagaimana hukum menawarkan. Iya kan. Terus yang kedua bagaimana ketika dia bermasalah dalam membayar. Apakah cara itu diperbolehkan oleh agama? Haram. Iya. Menurut saya nanti pegawai yang melakukan itu kena keharamannya. Aibnya orang dibuka. Itu kan? Iya. Terus yang ketiga bagaimana kemudian perselisihan. Pinjol ini kan ketika dia dapat transaksi, negara dapat pajak. Iya enggak? Iya. Cicilan 1 bisa bayar, cicilan 2 bisa bayar, cicilan 4 nggak bisa bayar. Karena mereka memang nggak ada assessment. Itu kan masalah. Iya. Nah ketika seperti ini bagaimana negara menengahi? Ingat, masalah riba itu muncul. Yang diharamkan sama agama itu riba itu karena utang karena kepepet mas.
besok anak saya harus masuk rumah sakit, saya butuh 5 juta hari ini, kalau enggak anak saya mati ibaratnya atau nggak bisa dihandle. Saya datang ke masnya, pinjam tuh 5 juta, oke tak kasih tapi balikin 6 juta, itu riba. Memanfaatkan orang dalam kesempitan, mengambil itu, makanya riba itu kan tender lah. Ya kan itu kan praktik renterisasi secara masif. Siapa nggak pinjol kalau nggak butuh? Saya tanya. Makanya harus ada regulasi, dan kita memang para kiai membahas dari sisi keagamaan dan kita omong ke pemerintah rekomendasi. Jangan menawar. Kalau itu kita bagi saya itu menawarkan renterisasi secara masif. Karena korbannya itu nggak ada yang mau pinjol, Mas, kecuali orang nggak kepepet. Iya. Ya kan. Nah terus yang kita akan bahas juga pay letter. Ngutang, nyicil. Hukum ngutang itu gimana? Iya. Ada kedaruratan nggak harus melakukan pay letter. Saya bukannya menyoroti ini, enggak. Saya kadang pakai pay letter Traveloka, bahasa saya, karena ada promosi umpamanya. Tapi kemudian saya melihat, saya kecenderungan saya bisa berubah. Saya menjadi lebih konsumtif. Iya. Kita diajarkan agama berhutang itu dalam posisi terdesak. Kalau bisa bayar sekarang, ngapain bayar besok? Saya tanya. Iya. Kalau bisa bayar sekarang, ngapain bayar besok? Akhirnya apa? Kasihkan pakai pay letter, gak bisa bayar, ikut pinjol, ikut judol lah. Benar nggak? Iya. Dan kedua, menjadi sangat konsumtif karena merasa bayarnya Jadi berhutang dalam agama kita itu adalah harus ada faktor kedaruratan. Itu yang saya inginkan para kiai menyampaikan. Kamu boleh berhutang, bahkan kita ada doa, ya Allah jauhkan saya dari hutang. Tahu nggak doa itu? Bukan nggak boleh berhutang. Kita dijauhkan dalam kondisi-kondisi kepepet sehingga tidak berhutang. Ada Abu Syaid Al-Qudori itu, kalau saya nggak salah itu seorang sahabat tuh. Ada Abu Umamah itu lagi mumet. Ditanya Rasul, kenapa kamu tuh? Hutangku banyak ya Rasul. Lagi dikasih amalan. Jadi Islam tuh menyelesaikan tuh, nih baca ini amalan, insya Allah hutangmu ada cara jalan untuk membayar. Nah mungkin juga ini amalannya harus diijazahkan umum ini. Doa-doa untuk bayar hutang ini penting juga ini. NU kan ya selain memberikan fatwa ya amalannya apa Kiai biar hutangnya ini. Kalau dulu saya waktu ke Gus Mas itu utangmu cuma 50.000 di warung ya jangan ke Kiai lah ya kan. Yang rodo elit-elit di utangnya 10 juta ke atas gitu ya kan. Kalau yang masih 10.000, 20.000 ya wiritan sendiri masih sanggup. NU harus sana gitu. Ntar lu Gus. Apa ijazahnya Gus? Wah, nanti ada banyak. Ijazah untuk bayar hutang banyak itu. Nanti kita ijazahkan. Ya saya rasa itu juga banyak. Ada itu kayak gitu biar orang baca nariyah itu salah satu. Oh iya benar. Kalau hutangnya lunas baca 44 kali setelah sholat atau 4 kali dilagamkan macam-macam. Intinya juga kita menyelesaikan masalah-masalah biar mereka mempermudah. Tapi juga harus ada negara ini ngambil untung kok dari pinjol. Ketika ada gagal bayar harus ada mediasi. Dan caranya dengan membuka aib orang itu diharamkan oleh agama. Orang gagal bayar oke. Nagih hutang oke. Makanya masnya berutang ke saya. Nggak bayar terus saya omong, dia hutang ke saya. Wah itu dia hutang ke saya, dia gosip hutang ke itu. saya. Saya rasa itu cara yang kurang etis. Jadi insya Allah kita di NU akan membahas beberapa masalah itu dan itu adalah produk dari. Kalau ditanya bagaimana peran masyarakat satu, kita akan mengeluarkan produk-produk pemikiran keagamaan, rekomendasi-rekomendasi keagamaan, dan juga ya bagaimana tadi menyelesaikan masalah-masalah tadi. Ibaratnya gimana? Ya tadi satu, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, para kiai, para ustadz tahu membedakan mana aplikasi kategori judi online apa enggak. Yang kedua, bagaimana saya nggak bisa menolak pinjol. Kalau sampean nggak butuh ya pasti nolak. Kalau pas butuh gimana? Ya, sehingga kita ngomong rekomendasi ke pemerintah agar pemasaran pinjol atau aplikasi itu ada pembatasan. Oke, Gus. Terus yang ketiga tadi masalah pay letter itu juga sama. Ada pembatasan. Jangan menjadi option pertama. Gitu ya. Contoh bisa saja
saya lagi butuh tiket pesawat, rekening saya habis. Lagi ada promo lagi. Bukan, saya Gimana? lagi terjebak di Surabaya. Oh iya, Saya harus pulang. terdesak itu. Bolehlah saya pakai pay later. Iya. Karena kita harus tahu hukumnya orang berhutang itu Iya. mendesak. Mendesak. Gak ada kan mendesak beli sepatu sport. Itu mah kepengenan Terus kita aja. pay later mendesak. Iya. Itu nggak- Contoh, saudara jenengan ada yang ya kita nggak lamanya ada saudara meninggal. Kita harus datang ke sana takziah karena ini orang tua kita atau gimana. Iya. Kita lagi nggak punya uang. Iya. Transport tercepatnya pakai pesawat, Wah, pakai pay later. Oke lah, itu terdesak terdesak. Iya. kan gitu. Tapi kalau pakai pay later, ya jalan-jalan ke Bali lah. Mungkin kita harus memberikan seruan moral ke masyarakat. Nggak begitu cara berhutang. Iya. Berhutang harus ada Kedaruratan. Seperti itu. Oke Gus, oke. Jadi Konvercap ini akan membahas atau ada bahasul masail yang membahas soal pinjol. Akan membahas itu. Harapannya juga teman-teman online itu yang di headline. Siapa ketua atau dinamikanya. Karena masyarakat nggak butuh itu. Oke. Tapi Gus nih sebagai ketua PCNU Jaktim ya, gimana memastikan pengelolaan keuangan dan mencari sumber dana? Karena tadi Gus Azaz di belakang layar itu bilang bahwa NU ini high cost religion. Yeah. Jadi organisasi keagamaan yang membutuhkan biaya tinggi. Nah, dari mana tuh sumber dana dan pengelolaannya, Gus? Jadi kalau ditanyain sumber dana NU itu namanya wala. Ya. Ya, jadi gini, perbedaan NU sama Muhammadiyah, Mas. Oke. Ya kan. Muhammadiyah itu saya guyon sama teman-teman Muhammadiyah di Jogja. Iya. Lagi ngumpul. Saya dulu pernah kuliah di UGM setahun. Ada teman-teman saya yang jadi pengurus Muhammadiyah, level ada yang kota, ada yang ini. Bahkan keluarga mertuanya teman saya, kiai saya juga itu pengurus Muhammadiyah. Terus saya guyon aja. Pak, tahu nggak dengan bedanya Muhammadiyah sama NU selain ngerokok nggak ngerokok? Apa itu? Jadi gini, kalau Muhammadiyah itu kasnya kecil, pengurusnya berantem. Jadi kalau kasnya itu kecil, wah ini kasnya nih kurang ini, pengurusnya berantem, harus program begini. Kalau NU kasnya minus itu aman, damai pengurus ya kan. Jadi kebalikan, kalau orang pengurus Muhammadiyah kasnya banyak, pengurusnya tentram, damai. Tapi kalau pengurus kasnya lagi banyak ada dana hibah, itu bisa berantem, Mas. Masa sih kayak ya itu NU. Ya kan? Gitu. NU seperti itu. Jadi baliknya NU. Tanya muktamar dari mana? Wala. Dananya kompresi dari mana? Wala. Yang penting sampai nanti datang, hotel salah ada, ini ada wala. Jadi kalau saya dilandu, Gus dari NU. Saya waktu pertama saya orang profesional, Mas. Jadi NU itu kita bicara keberkahan. Jadi jangan, yaudah kalau udah bahasa saya ngurusi NU, siap hilang duit, hilang waktu, hilang tenaga, udah itu aja. Kalau dapat sumbangan syukur, nggak dapat ya harus kita adakan. Saya dulu masih ingat di LDPBNU waktu zaman Kiai Ma'ruf, beliau mensyaratkan adanya istighosah tiap Rabu terakhir. Oh, ini kantor PBNU ya? Iya, masih ingat ya. Iya. Saya kan waktu itu ke sana. Kalau ke sana itu istighosah mahal, Mas. Karena saya kena preman. Gus, itu ada konsumsi belum dibayar. Saya siap, alhamdulillah gitu. Berkah-berkah NU. Tukang parkir gitu ya juga. Tapi gini, itu yang kemudian harus ada di dadanya warga NU atau pengurus NU. Mengeluarkan uang buat NU itu barokah. Ngambil uang dari NU itu malati. Kalau saya selalu bilang gitu ke pengurus. Udahlah, barokah. Kita diganti. Saya kalau pas acara dapat dana hibah terus penguatan aswaja, saya bilang ini sangu dari Mbah Hasim. Wah, bukan dari saya. Menarik. Bayangin Mbah Hasim sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Itu dana hibah, Mas. Kalau nggak ada logo NU-nya, siapa yang mau ngasih, Mas? Kita ini ada NU online aja, kita disumbang aja kan. Jadi sampean ini dapat duit dari Mbah Hasim. Dari para muassis, bertanggung jawablah.
Kalau kurang duit, ya urunan, sudah gitu aja. Gitu aja kan. Makanya kasnya NU itu alhamdulillah Cukup terus. selalu nol. Masuk hari ini, besok sudah selesai kan gitu kan. Akhirnya rahmatan lil alamin kan gitu. Gus, ini saya mau nanya nih. Gus Yahya itu kan pernah wanti-wanti atau bahkan mengultimatum ya. Jadi pengurus NU itu dilarang memungut atau meminta sumbangan dari warga NU, Gus. Ya. Gimana itu tanggapan Gus? Ya, Jadi saya kalau sih- mau bangun gedung itu dilarang minta duit ke warga tuh. Satu, saya belum tahu riwayat Oh, Gus gitu? Yahya pernah menyatakan itu. Ada di NU Coba, karena mungkin saya kurang baca NU online ya. Yang kedua ya kita nggak pernah minta-minta. Oke. Itulah. Jadi setahu saya NU Jakarta Timur selama ini kegiatan kita nggak pernah bikin proposal, Oh gitu ya. nggak pernah. Dari Gus Azas nih pasti. Masih dicek. Saya bilang walah, ada banyak. Jadi gini, saya punya yayasan Mas, jujur aja. Yayasan yang kemudian jamaah-jamaah saya atau jamaah dulu keluarga saya itu sering kemudian kalau mereka dapat rezeki mereka kasih ke kita. Ya. Yang itu kadang saya gunakan untuk kegiatan NU. Yayasan saya sendiri. Gitu loh. Maksud saya, ini contoh waktu kemarin. Ini lucu juga. Ini waktu musyawarah kerja cabang. Dapat dana hibah dari PW waktu itu 60 atau sekian. 65 atau 60 saya nggak tahu lah. Terus RAB-nya teman-teman itu sekitar 70. Kuranglah 15 juta. Terus tanya ke saya, Gus gimana? Ini ada kurang 15 juta. Ya wes. Walah Mbah Hasim aja. Kalau saya selalu bilang gitu. Oh ngurusi Mbah Hasim masih nggak saya sanggup. Insya Allah. Akhirnya kan musker itu hari Sabtu. Saya ada jamaah dari Surabaya itu lagi buka warung. Terus info ke saya, Gus, saya berkahi. Insya Allah saya lagi opening, saya punya warung. Terus ini ada sedikit bukan sumbangan ya, ngeberkahi lah. Jamaah saya dari orang Surabaya. Terus dia transfer saya sekitar 20 jutaan. Ya. Kurangnya 15. Ya sudah kan kebayar kan. Hari Jumat dia transfer, Sabtunya musker. Ya kan? Ya NU tuh begitu-begitu Mas. Ya. Kalau bahasa saya sama kemarin konferensi cabang. Gimana? Anggaran 150 atau berapa gitu. Rancangan anggarannya. Rancangan anggarannya. Oke. Terus kita press hotel untuk 160 pack itu hotelnya 35 juta. Terus total. Terus dana yang terkumpul berapa? Baru 35 juta. Ya, jauh banget dong. Ya, terus gimana itu besok? Ya alhamdulillah. Ada aja Gus. Saya kemudian ada salah satu orang, udah Gus sampean sewa di Hotel Salak. 200 pack kita bayarin 120 juta. Selesai kan? Sama selesai kan? Saya udah urusi NU begitu aja. Saya tanya NU online dananya dari mana? Walah. Betul, ada betul. aja Ada ya aja. itu ada Mbah Hasim ada aja. Iya. Asal ngurusi NU. Oke. Jangan coba jualan bisnis pakai nama NU. Ya. Malati, Mas. Saya juga sama, saya pengusaha, Mas. Kalau saya buat NU insya Allah. Karena saya tahu ada berkahnya. NU itu ada berkahnya. Makanya NU itu high cost religion. Agama dengan cost tinggi. Lah maulid itu mahal, Mas. Oh iya. Terbangan mahal. Kebuli. Kalau nyun sewu pengajian lain yang dapat bisyarah itu siapa? Penceramah saja kan? Ya. Wah kita NU enggak, Pak. Yang dapat bisyarah satu yang mau itu hasanah dapat bisyarah. Yang baca maulid dapat bisyarah. Yang baca doa dapat bisyarah. Yang sambutan ya dapat bisyarah. Ya benar ya? Ya kan? Terus ada juga yang baca Quran dapat bisyarah. MC. Yang MC dapat bisyarah. Ya. Yang memimpin lagu Subrul Waton dan lagu Indonesia Raya dapat bisyarah. Belum tokoh yang diundang ada bisyarah. Itu NU, Pak. Kalau udah hitung-hitungan kayak gitu, nggak bisa kita ngomong
Ya memang itu dikritik dengan makanya ada organisasi yang lain. Wah, lebih baik dicarikan sumbangan, nyumbang anak yatim enggak. Tapi kalau orang nggak tahu jiwanya orang NU seneng. Khidmatul terhadap tamu itu seneng. Memuliakan tamu itu seneng. Ibaratnya Sayyidina Ali ada tamu keluarga kelaparan, tamu kenyang itu NU. Kan gitu kan? Kita kan gitu. Orang wah maulid entek akeh. Gak apa-apa insyaallah balik berkah. Gitu kan. Jadi kalau ditanya dananya ini udah wala. Ini online dari mana? Wala. Gitu. Oke, Gus. Seperti itu. Jadi bedanya NU selain sama Muhammadiyah itu ngudut dan nggak ngudut. Jadi gitu. Kalau kasnya Muhammadiyah itu banyak. Pengurusnya tenang. Kalau kasnya pengurus NU banyak, itu berantem, Mas. Jadi lebih baik kasnya itu minus, semuanya alhamdulillah tentram rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu aja. Gus, terakhir Gus, apa sih yang diharapkan Gus Azaz sih untuk PCNU Jaktim gitu secara keorganisasian dan untuk warga NU atau untuk warga masyarakat secara umum, Gus? Kedepannya apa yang diharapkan, Gus? Jadi gini, NU itu kan selalu diklaim besar ya. Surveinya memang besar. Warga NU juga besar. Ya, cuma kita masih butuh kader. Jadi yang saya harapkan memang untuk ke depan adalah penguatan di kaderisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akses ke pesantren dan pengajian buat masyarakat umum. Kita ini selalu teriak-teriak. Pengajian A di sana didanain, enggak, mereka juga ikhlas kok, Mas. Wahabi itu ikhlas-ikhlasan kok. Kita kan selalu seuzon juga, mereka kuat karena dananya kuat, enggak juga. Gitu ya. Mereka militansinya kuat. Ikhlas terhadap Allahnya juga kuat gitu ya. Ya jangan salah. Maksud saya kita bertanding secara kompetitif. Dalam arti apa? Mungkin kita kurang mempromosikan majelis-majelis NU rutinan yang ada di Jakarta sehingga masyarakat orang-orang kota yang galau ini mau lari kemana? Gitu. Jadi saya ingin membuka informasi yang mungkin ke depan saya akan coba nanti kegiatan kita adalah pengajian tadi yang di masyarakat. Saya pernah ada satu teman yang kemudian tuh karena dikira itu ahli toriko, dia lagi galau mau nyari mursyid. Wah, apalagi nih anak kota ini kerja di Kuningan ya kan, profesional tahu-tahu Gus, saya bisa dicarikan mursyid ya. Masya Allah, ini opo nih ya kan. Itu. Akhirnya tahu nggak, Mas? Di depan rumahnya dia ada komplek, mungkin dia di kompleknya agak real estate ya. Di belakangnya ada kampung. Di situ ada maulid rutinan. Akhirnya kebetulan itu orang NU yang saya kenal. Saya ajak, "Oh, mau nggak di sini ada maulidan?" Akhirnya dia pulang kantor, maulidan di situ. Akhirnya cukup dengan maulidan dan ngaji kitab kampung, dia sudah cukup tenang. Terus gak mursid-mursitan, terus gak nyari sing aneh-aneh. Sehingga dia bilang sebulan sekali minimal dia akan berhenti untuk ngaji di situ. Akhirnya berbaur dengan masyarakat. Itu loh, itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan tadi kemandirian. Ya kan? NU kan harus mandiri tadi, masalah kas. Ya kan sama. Saya bilang, yuk pengurus-pengurus, nyun sewu, kalau ada banyak yang salah. Kiai-kiai NU tuh kaya, Pak. Ya benar. Kiai-kiai NU tuh kaya. Lek sampean ketemu kiai-kiai NU, saya belum pernah ketemu orang ngurus NU tuh keleleran. Iya. Cuma yang sayangnya, yuk kita sama-sama. Kiai-kiai itu kita rekrut jadi pengurus NU. Ya kiai beneran yang punya pesantren, yang hidupnya udah selesai. Insya Allah mereka kalau untuk NU pasti nggak akan pelit. Kan gitu kan? Karena mereka juga hidupnya udah selesai. Jadi bukan berarti kita nyari yang selesai hidupnya, enggak. Tapi minimal satu, orang-orang NU itu ini kan gini, sampean pernah lihat apa piramida kebutuhan? Apa pertama kali yang dicari? Basic needs. Maslow itu kan gitu. Kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar. Setelah sampai dapat basic needs, terus lari kedua kan? Kalau kita bicara manajemen, saya orang MBA masalahnya. Habis itu sampai cari kestabilan. Habis kebutuhan dasar bisa makan, bisa minum, punya rumah, pengen punya gaji tetap. Makanya orang PNS gajinya tetap nggak, ini mau dicari kan? Dia
Dia butuh kestabilan. Iya. Setelah itu dia butuh Aktualisasi ya, Gus. aktualisasi. NU itu aktualisasi apa basic need? Orang ngurus NU. Aktualisasi ya. Jadi orang masuk NU tuh biar dia Orang bukan masuk NU ya. Oke. Orang ngurusi NU. Basic needs-nya sudah selesai. Stabilitas hidupnya selesai. Iya. Dia Tim butuh dan- aktua. Oke, Gus. Nah kalau orang lagi basic need-nya belum selesai terus ngurusi NU. Nah, itu. Ya bukan apa-apa, kasihan. Loh, saya pernah tanya, ini orang nggak pernah rapat. Loh dia itu harus kerja nyari Nyun Sewu ya. Kerja di kantor sama rapat Tanwidi ya. Ya. Itu hukumnya lebih wajib orang nyari nafkah kok mas. Oh iya. Rapat Tanwidi memang belakang aja nih aktualisasi diri. Itu loh. Jadi kalau kita bicara itu ya itu. Nah pertanyaan buat anak muda tadi yang Gen Z tadi. Bagaimana kita harus menolong Gen Z sehingga dia bisa basic need-nya selesai, Stabil. Saya ini contoh, kemarin saya ke pesantren motivasi. Ya. Banyak yang salah. Saya orang manajemen pure, jadi kalau dibilang ngomong fikih saya agak kurang, tapi kalau saya MBA saya ya. Kayak gini. YouTuber itu full time job. Ya. Salah. Kalau sampean bilang itu part time job salah. Nggak formal iya. Dulu orang itu kan hubungan antara employee sama company satu. Saya punya perusahaan, ada pekerja. Gaji tetap, ini KPI-nya. Ya. Mencapai dan tidak mencapai. Itu kan salah satu model. Model kedua MLM, pakai over loyalty. Komisinya dibesarin tapi bukan bagai tetap. Iya kan? Iya. Jualan asuransi, jualan obat, jualan MLM, macam-macam nih. Bonusnya digedein biar dia loyal. Tapi kalau sampean lihat pemain MLM yang berhasil itu yang full time job. Teman saya ada agen asuransi, kaya mas, diamondan lah. Tapi dia memang full time job, kerjanya memang pure itu. Jadi selalu membutuhkan konsistensi sama. Terus yang ketiga sekarang kita base di startup, community, yang berbasiskan komunitas. Yang YouTuber kuat itu full time mas. Ya jangan salah, itu full time job. Kalau kita cuma sekedar iseng-iseng, ya viewmu paling berapa? Oh iya. Kita harus pakai studio, pakai ini, hire. Itu kan mindahin studio televisi ke channel pribadi. Ya. YouTube-nya akan dapat dari siapa aja, berkompetisi. Saya udah bilang digital marketing itu full time job. Endorsement di Instagram itu full time job. Ya. Dan yang salahnya Gen Z itu merasa itu adalah part time job yang asal-asalan nanti view-nya viral. Enggak lah. Artinya harus diseriusin Gus ya. Ya apapun harus serius. Yang kedua, ini ada orang saya bilang itu dark side of the entrepreneur. Saya selalu bilang orang mau usaha itu kalau bisa jangan usaha langsung. Sampai ikut orang dulu, kerja dulu. Tahu sistemnya, belajar dari satu perusahaan yang established, baru sampean usaha. Banyak orang itu pengen langsung jadi bos, yang sewu gitu. Saya selalu bilang, ada santri saya itu, ya, mas, kalau main usaha itu bukan berarti konsepnya, how much money that you get, uangnya dapat berapa. Anak ini kan pintar konsepnya, ujungnya kita bicara duit berapa. Yang balik biro itu. Nah balik lagi, saya rasa itu juga tantangan sama teman-teman NU yang muda. Kita pakai program, kita ada program ini masih belum berhasil juga, pengiriman tenaga kerja di Jepang. Ya kan sudah ada 40 orang yang ikut program kita. Sudah level CFT-nya ada beberapa sekitar 15 atau 20 orang yang sudah lulus. Kita lagi placement job di Jepang. Insya Allah beberapa bulan ke depan ada 3-4 orang kita berangkatin kerja di Jepang. Gajinya 25 juta, 20 jutaan. Saya bilang di sana kalau 3 tahun kamu bisa bawa modal. Kalau enggak udah tinggal di sana aja deh, bikin NU di sana. Itu real mas. Jadi itu juga salah satu program yang kita masih trial and error. Karena saya juga sering kemarin kita kasih beasiswa. Saya kasih beasiswa beberapa orang.
Setelah selesai nanya saya, Gus, nanti saya kerja di mana? Wah, repot juga. Sudah di sekolahin, habis itu nanya lagi kerja di mana lagi gitu. Lagi terus piye gitu ya. Ya kan? Nah, yang kedua, teman-teman, saya selalu bilang, kenapa? Yuk, please thinking normal, berpikir secara normal. Tadi tema, kenapa Gen Z susah cari kerja? Karena nggak pernah ngelamar, Mas. Paham nggih? Zaman saya lulusan ITB, Mas. Saya lulusan ITB. Zaman segitu saya bikin 15 surat lamaran. Sebar tuh. Sebar. Ya kan. Iya. Besoknya saya bikin 15 surat lamaran, saya sebar. Besok bikin lagi, saya sebar. Saya tanya. Banyak saya juga nanya. Gus ini nih, kamu ngelamar kerja berapa? Kita kan pengen diundang. Lu dengan siapa? Ya kan? Sekarang ada Job Street, Mas. Ada Job DB. Masukin ke semua itu. Ada juga namanya blank application. Ngelamar aja. Apa aja lah, mau jadi sales, mau jadi apa, ngelamar dulu lah. Biar sampai di hire dengan kemampuan atau sesuai bidang. Banyak yang saya tanya, problemnya gini siapa? Gak pernah bikin surat lamaran kerja. Kalau surat lamaran kerja milih, ya Allah, lowongan aja dipilih, Pak. Kalau saya tembak semua, gitu. Iya. Ya tergantung sampean grade universitasnya apa, keahliannya apa. Yang kedua, banyak kita salah. Bukan salah ya, nggak tepat. Memilih jurusan di universitas. Ngerasa salah jurusan gitu? Bukan. Gini nih. Saya dulu waktu sama bapak saya, disuruh milih jurusan itu gampang. Saya tuh, kowe golek jurusan, kamu nyari jurusan yang kira-kira kamu bisa kerja. Iya. Ya gitu. Bahasanya kan gitu. Bukan yang kita sukai. Disukain ntar aja kalau udah punya duit. Ya enggak? Jadi itu aja yang saya sampaikan. Jadi Convercap insya Allah kita akan adakan di Hotel Salak, dan mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan NU Online monggo nanti bisa ngubungi panitia kalau mau meliput. Dan saya juga minta tolong highlight-nya itu jangan dinamika pemilihan siapa jadi. Itu masyarakat nggak butuh itu. Tapi adalah produk keagamaan yang kita bisa tawarkan ke masyarakat. Mungkin begitu saja. Terima kasih Mas ya. Gus Azas, terima kasih banyak waktunya ya. Mudah-mudahan lancar, bermanfaat, diskusi manfaat. Siap. Ya syukur-syukur ono sing nonton. Banyak ini sekarang viewersnya. Iya, tapi clickbait. Ya, jangan Convercap. NU menyikapi peleter rame itu. Yang lebih keren Gus Azas kritisi Gen Z. Ya, Gen Z suruh cari kerja, nggak pernah ngelamar kerjaan ya. Biarin ntar Gus Azas diserang Gen Z ini. Apa. Tapi balik lagi, ini satu ya, yang agak berbeda. Teman-teman itu is better generation than us. Jangan lupakan itu. Punya keistimewaannya masing-masing. Maaf, ini banyak orang salah sangka bahwa kita ini generasi terbaru itu selalu generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Cuma kompetisinya makin ketat. Jadi in the end of the day kita sama. Gitu. Jadi itu aja. Jadi tetap berdoa, berusaha seperti itu aja. Dan jangan juga minta ke kiai, gitu kan, itu NU lah. Siapa tahu kayak saya tadi doanya kita dan 40 bisa masuk sekolah, nonton, bahkan doa sekeras kayak konser-konser aja dikabulin sama Allah. Oke, Gus Azas. Terima kasih banyak, semoga lancar Convercapnya. PCNU Jaktimnya makin jaya insyaallah ke depannya. Alhamdulillah. Dan Basul Masail nanti ada rekomendasi yang bermanfaat buat masyarakat. Makasih. Dan sobat NU semua, terima kasih sudah menyaksikan diskusi saya dengan Gus Azas ini. Kalau nggak diakhirin bisa sampai 6 jam. Iya, harus ke PPNU. Terus ini. Terima kasih sobat NU dan saksikan Beranda Podcast yang lainnya, podcast khusus menjelang Convercap PCNU se-DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.